warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Devia Nurfitri Nugrandini dengan NIM 20190151125. Saya sedang menempuh program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Yogyakarta. Baiklah, video kali ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Anak dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Bia Ebi Prahito, MPD. Oke, langsung saja, mari kita simak video mendongengnya. Buaya yang tamak. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri yang makmur, hiduplah hewan, tumbuhan, dan pepohonan. Mereka saling bersahabat dan saling mengasihi. Hingga pada suatu ketika terjadi bencana hujan, badai, petir melanda tempat yang damai tersebut. Bencana tersebut meluluhlantakkan pepohonan, tumbuhan, dan tidak sedikit memusnahkan hewan-hewan. Bencana hujan badai petir ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Selama bencana ini menimpa daerah tersebut, banyak hewan yang menahan lapar dan kedinginan. Mereka susah mencari makan. Mereka hanya berteduh dan berusaha mengandalkan makanan dari lingkungan sekitar mereka. 3 hari telah berlalu. Perlahan hujan badai mulai mereda, pertanda kehidupan akan kembali seperti biasanya. Gajah A. Wah, cuaca sudah mulai kembali normal. Kita besok harus mencari makan dan membawanya pulang. Siapa tahu bencana menimpa daerah kita lagi. Jadi kita harus mengumpulkan makanan dan terbiasa untuk menyimpannya. Gajah lainnya. Iya, benar sekali. Jika tidak seperti itu, akan terulang lagi kejadian kemarin. Hampir mati kelaparan, hampir mati kedinginan. Seminggu kemudian, di tepi sungai, nampak buaya yang sedang kebingungan. Ia trauma, memikirkan tentang bencana yang melanda kemarin. Buaya mulai berpikir dan merenung. Aduh, akibat bencana kemarin, banyak pohon roboh, banyak hewan-hewan mati. Hewan menurun jumlahnya. Bagaimana kami, para penghuni hutan ini bisa tetap hidup jika cadangan makanan terus berkurang? Bisa matilah aku, payah. Tak disangka, ada kambing lewat dan mendengar keluh kesah buaya. Hei buaya, tenang saja, stok masih banyak. Asalkan kita rajin usaha mencarinya, pasti kita tidak akan kelaparan. Alah, sok tahu saja kamu kambing, sok menggurui aku kamu. Kamu saja kurus kerempeng begitu. Ya, walaupun begini, aku bermanfaat banyak untuk teman-temanku, termasuk kau buaya. Iya bukan? Buaya mulai berpikir dan membayangkan tubuh kambing ini. Apabila sudah gemuk, pasti dagingnya banyak. Aha, benar juga kamu ya. Ya sudahlah, kalau kamu melihat makanan, kamu langsung kabari aku ya. Nanti biar aku makan. Baiklah buaya, besok akan aku beritahu kamu jika aku menemukannya. Kambing pun berlari untuk mencari makanan lagi. Hahaha, bodoh juga kau kambing. Mau saja kau suruh-suruh. Akan kulanjutkan untuk menyuruh hewan lain untuk mencarikan aku makan. Hahaha, kan lumayan. Aku tidak perlu capek-capek. Kemudian buaya menyusuri pinggiran sungai dan bertemu gajah di tepi sungai. Gajah sedang mandi dan berendam. Hei gajah, apa kabarmu? Lama kita tak jumpa ya kan? Baik kabarku? Iya. Semenjak bencana itu datang, aku jarang melihatmu di pinggiran sungai. Kenapa dengan dirimu, buaya? Saya tak tahu, buaya saja kau gajah. Dia mengurung diri takut kena angin lagi, sahut bebek dengan percaya diri. Hei bebek, bodoh kau ya. Aku ini mengurung diri di dalam sungai karena takut kena petir lagi, bukannya takut kena angin. Oh iya, aku boleh minta tolong tidak? Bagaimana jika kalian mencarikan aku makan? Aku lapar, sudah mengurung diri di dalam sungai. Nanti ada imbalannya. Dalam hati, gajah berpikir kenapa buaya berubah begini. Dia rakus dan menyuruh-nyuruh kami. Bukannya biasanya dia mencari makan sendiri. Baiklah, jika aku tidak sibuk, aku akan bantu. Wah, siap buaya.
Akhirnya para hewan membantu buaya dan mencarikan makan dan menaruhnya di tepi sungai. Namun buaya tidak memberikan imbalan. Buaya berbohong. Kejadian seperti ini diamati oleh gajah dari atas bukit. Kemudian gajah mengumpulkan hewan dan berdiskusi. Kau melihat ada yang aneh tidak? Iya, aneh. Buaya jadi serakah dan semakin licik saja aku lihat. Sebenarnya aku tidak terima kawan-kawan kita diperbudak olehnya. Tenang saja, jika buaya melakukan hal yang sangat kejam lagi, kita akan membasminya. Bagaimana? Setuju tidak kawan-kawan? Jangan dibasmi, kita beri pelajaran saja, biar dia kembali ke jalan yang benar. Suatu hari, di lembah yang hijau, gajah mengumpulkan hewan-hewan dan berdiskusi tentang rencana untuk menyadarkan buaya. Setelah makan terus-menerus, buaya menjadi kenyang. Akhirnya, buaya menjadi gendut dan tidak makan hingga beberapa hari ke depan. Ini adalah rencana para hewan. Duh, perutku sangat lapar, dan jika aku tak makan, maka bisa-bisa aku mati. Kemudian, buaya masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makan. Akhirnya, buaya melihat ada seekor bebek yang sedang berenang. Ketika bebek tahu bahwa ia sedang diincar oleh buaya, ia pun akhirnya menepi. Kenapa ya? Buaya melihatku seperti itu, raut wajahnya seperti hendak memangsa. Aku harus segera menepi dan meminta bantuan. Melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur, akhirnya buaya pun mengejarnya, dan alhasil bebek tertangkap olehnya. Aduh buaya, kenapa kau gigit kaki aku? Sudah gila kau bercandanya. Ini sakit tahu. Hahaha. Tenang saja bebek, aku akan membawamu ke tempat terindah. Jangan khawatir, aman kau dengan aku. Hehehe. Maksudmu apa? Tempat apa? Mana ada tempat indah? Melihat sekeliling, jiwa-jiwa memangsa pun akhirnya mengalahkan persahabatan mereka. Tenang saja bebek. Sembari menangis ketakutan, sang bebek berkata, ampun buaya, lepaskan kaki aku, dagingku hanya sedikit. Mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan? Atau hewan ternak seperti biasa? Mendengar hal itu, buaya berubah pikiran. Benar juga omongan bebek. Aku akan kenyang kalau makan kambing. Sembari menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, baiklah kalau begitu. Ayo antarkan aku ke tempat persembunyian kambing di hutan sekarang. Tidak jauh dari tempat itu, di lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. Pergi sana, akan aku mangsa kambing saja. Tanpa berkata, akhirnya bebek lari dengan kecepatan yang penuh dan menuju tempat persembunyian gajah, memberitahu posisi buaya sekarang di mana. Di tengah jalan, bebek melihat ada makanan dan ia bingung hendak memakannya atau tidak. Aduh, ada makanan itu. Tapi jika aku telat mengabari gajah, maka bisa-bisa gajah tidak siap. Tapi jika aku makan, aku akan kenyang. Lapar juga aku. Makan sajalah, makan sajalah. Tapi menolong teman adalah perbuatan mulia. Jadi aku harus menuju tempat gajah sekarang. Di lain tempat, akhirnya buaya pun mendapati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap. Sesudah beberapa lama, ia mengincar kambing mana yang sedang sendirian. Karena saking takutnya, anak kambing berkata, tolong jangan makan aku, hewan aneh. Kenapa muncung kau panjang? Buaya pun semakin marah karena tiba-tiba kambing meledeknya dengan sebutan muncung panjang. Kambing berkata, aku masih kecil, sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan? Kambing kecil itu mengingat-ingat. Ia harus berkata apa? Makan gajah saja. Iya gajah. Dagingnya lebih banyak dariku. Aku bisa mengantar ke sana. Sekarang aku bisa. Buaya pun termakan omongan kambing dan kemudian berkata, kecil-kecil, pintar juga kau ya nak. Tidak kosong otak kau. Baiklah, antarkan aku ke sana sekarang juga. Akhirnya, buaya diajak ke tepian danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja, di sana sudah ada anak gajah yang besar.
Akhirnya buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun kulit gajah yang sangat tebal membuatnya tidak dapat dilukainya. Anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada sang ibu. Ibu, tolong aku digigit hewan dengan muncung panjang ini. Mendengar teriakan anak gajah, buaya terus saja menjatuhkan gajah dan menyeretnya dengan cepat. Namun sayangnya tidak bisa. Mendengar teriakan sang gajah, sekumpulan gajah besar pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya hingga ia babak belur, hampir tidak bisa bernafas. Buaya ketakutan melihat banyaknya gajah dengan tubuh besar. Buaya, aku bisa jelaskan gajah. Aku ingin menyelamatkan anakmu dari bahaya, sehingga aku gigit dan hendak kubawa lari anakmu. Kasihan kan anakmu kalau digigit hewan lain? Tolong lepaskan aku. Aku sudah tidak bisa bernapas lagi. Alah kau ini, katanya teman, sahabat, saudara. Tapi kok kelakuanmu seperti setan? Ingat ya buaya, kelakuanmu itu tidak benar. Kau menyuruh para hewan untuk mencarikan kau makan. Kau juga terlalu rakus dan serakah, sehingga kau tega-teganya masih memikirkan mana makanan yang terbesar. Gila kau. Mendengar hal tersebut, akhirnya buaya berpikir dan berjanji untuk tidak serakah lagi. Buaya berjanji untuk kembali ke jalan yang benar dan meminta maaf atas kesalahannya. Iya gajah, aku sudah salah. Maafkan aku ya, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, itu tadi video mendongeng tentang buaya yang tamak. Apabila ada kesalahan perbuatan ataupun kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Semoga video tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Salam.